tadi saya sebut transportasi. Mengapa transportasi itu penting? Biaya hidup di Jakarta ini bisa sampai 30% pengeluaran warga adalah untuk biaya transportasi. Dan biaya transportasi ini menekan begitu banyak keluarga di Jakarta. Bila itu tidak dibereskan, maka sampai kapanpun tidak bisa menabung, tidak bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik, tidak bisa memberikan kesempatan untuk pengeluaran karena habis untuk keseharian. Itulah sebabnya kita bangun transportasi. Jadi sekalian ini hanya contoh, ada banyak hal yang kita bisa tunjukkan, ada banyak hal yang bisa ceritakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan tadi, bahwa biarlah kenyataan itu nanti berbicara dengan amat panjang. Bagian kita sekarang mengirimkan pesan bahwa komitmen menghadirkan keadilan sosial adalah komitmen yang dilaksanakan di Jakarta, dan itu yang akan dibawa ke seluruh Indonesia. Sekaligus kita akan tunjukkan di Jakarta terjadi persatuan, terjadi keteduhan, terjadi kedamaian. Jakarta adalah kota yang beragam. Keragaman itu karunia ilahi, keragaman itu karunia Tuhan, persatuan usaha manusia. Bagian kita mengusahakan persatuan, dan itu yang dilakukan di Jakarta. Semua dijangkau, paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah, yang tengah, semua adalah bagian dari kota ini. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kita menjangkau semua kecuali 1-2 kelompok. Justru tugas dari negara adalah menjangkau semua, melindungi semua, memberikan pesan kepada semua bahwa negara hadir memberikan perlindungan kepada semuanya. Itu yang menjadi pegangan kita. Karena itu dua pesan ini, merawat semangat kebangsaan, ini kita jaga. Jakarta alhamdulillah bisa menjadi contohnya. Kedua, meretas jalan keadilan. Alhamdulillah Jakarta sudah menempuh rute itu. Insya Allah perjalanan ini akan kita teruskan. Kita jaga semangat ini dengan mengirimkan pesan tanpa hoax, tanpa caci maki, dengan karakter yang mulia. Tunjukkan relawan Indonesianis, relawan yang bisa dijadikan teladan dalam perjuangan ini. Memenangkan debat itu baik, tapi memenangkan hati itu jauh lebih baik lagi. Kita menangkan hati. Terima kasih. Mari kita jaga semangat ini dan kita menyebar ke seluruh Indonesia, jangkau semua. Insya Allah, Allah Tuhan Maha Kuasa memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita keringanan, membukakan pintu-pintu baru untuk kita bisa meraih apa yang kita rencanakan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Muhammad Rifki atau Eki Pitung dari Ketua Umum Braja Barisan Indonesia Jaya. Ketua Umum Braja. Hari ini kita mengapresiasi ada salah satu relawan bernama relawan Indonesia Anies, di mana isinya saya lihat kaum milenial, kaum muda. Ini satu apresiasi dan energi baru. Tempatnya juga deklarasinya luar biasa di JCC. Ini pasti punya semangat yang tinggi. Kita dari Braja sebagai pendukung Anies sejak 2017 sampai hari ini kita masih tetap setia mengawal beliau sampai ke kursi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Mudah-mudahan ini semangat kita bersama, semangat masyarakat Indonesia, semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat Pancasila. Dan di sini semua juga hadir relawan-relawan yang memang sudah terbentuk secara mandiri, kecintaan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Kepala Daerah kemarin Provinsi DKI Jakarta yang cukup berhasil selama 5 tahun beliau memimpin. Mudah-mudahan derajatnya akan naik. Di tahun 2024 kita semua mencintai Pak Anies dan tetap menjaga. Semoga juga Pak Anies juga tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan hingga terus tujuan dan cita-citanya bukan hanya cita-cita beliau tapi cita-cita bangsa Indonesia untuk bisa lebih baik, Indonesia sejahtera, adil makmur, dan kemah limpah rujinawi. Itu aja harapannya. Alasannya apa? Ya, memilih Pak Anies?
karena sementara ini dari Partai Nasdem sendiri baru memilih Pak Anies. Apabila ke depannya ada partai-partai yang berkoalisi dengan Nasdem dalam hal ini mendukung Anies, apa respon atau apa yang harus ditargetkan untuk bisa mencapai suara sesuai dengan aturan dari KPU sendiri? Ya, saya pikir partai pertama memang sebuah partai yang cukup diperhitungkan. Nasdem ini memberanikan langsung dengan pemikiran dan juga panjang barangkali untuk menilai siapa yang paling pas diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Dan memang belum lama kita apresiasi juga partai pertama dari 9 partai yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya mungkin nanti ada beberapa partai lagi karena memang harus memenuhi tiket sebagai maju persyaratan di 2024. Tapi saya yakin dalam waktu dekat, insya Allah rasa-rasanya 10 November nanti. Rasa-rasanya mudah-mudahan ada satu kejutan untuk Bapak Anies menuju maju dengan memenuhi persyaratan dari sebagai salah satu calon kandidat di 2024 nanti. Kembali lagi ke Braja. Apa target dan kapan konsolidasi itu kepada relawan-relawan? Karena untuk Anies sudah ada di hati para relawan Braja. Tetapi bagaimana untuk bisa pengkaderan ini penting? Ya, sebenarnya harapan Braja pertama kemarin kita dengan semangat yang luar biasa ketika di 2017 kita mengusung Anies Sandi untuk duduk memimpin ibu kota dan berhasil selama 5 tahun kita kawal Pak Anies, dan ini juga sebagai bukti sebagai bukti keistiqomahan kami bahwa kita yakin bahwa dari seorang pemimpin bisa merubah satu nasib, satu perubahan yang lebih baik dari satu tempat yang kecil yaitu ibu kota Jakarta, dan ini melebar lagi secara nasional. Harapan Braja, kita hanya ingin mengabdi pada bangsa Indonesia. Anies adalah simbol perubahan, Anies adalah simbol kebangkitan untuk Indonesia jauh lebih baik ke depan. Itu aja. Terima kasih. Oke ya. Terima kasih Pak. Yang satu kemana ini? Gimana Pak pendapatnya nih terkait acara ini? Tadi penghargaan apa Pak? Kami dari Bekasi Raya for Anies Bravoa, dari Bekasi Raya tim pemenangan suara untuk Pak Anies hadir untuk ikut mensukseskan deklarasi nasional untuk Pak Anies. Tadi ini apa Pak? Piagam. Menyerahkan piagam penghargaan Dapat tanda tangan dari Pak Anies. dan kami juga dapat tanda tangan dari Pak Anies untuk kami berjuang di Bekasi. Satgas Bekasi Raya for. Bekasi Raya Jakarta. Anies Ini khusus ini baru dibuka di Bekasi atau udah Bekasi mana aja? Sistemnya begini Pak, kita satuan tugas pengamanan suara. Jadi kita nggak butuh banyak Oh, Satgas orang, ya. tapi kita berkompeten di bidang pengamanan suara RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai ke KPU, sampai ke pusat. Ya, itu kita tidak mencakup ke Bekasi Raya Manis aja tidak, Bekasi tidak, Jakarta, seluruh Indonesia nanti kami namanya satuan tugas, dimanapun mereka pakai kami siap. Tapi rencana baru ada di Bekasi. Ya, untuk sementara ini pengamanan kami yang merapat baru Bekasi Jakarta. Ya. Harapannya untuk Pak Anies. Harapannya. Harapan untuk Pak Anies. Harapan untuk Pak Anies ya, kita semua tahu di Jakarta ini sudah merasakan prestasinya Pak Anies ya, udah merasakan pemerataan ya, di sosialan itu sudah merata ya. Harapannya di tahun 2024 ya, harapan kami semua relawan seluruh Indonesia Pak Anies Baswedan itu menjadi presiden 2024. Pak Anies bisa memperbaiki kondisi bangsa yang sudah sangat memprihatinkan. Abang ingat, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ibarat leher, kita dimakan ular di leher.
itu kita harus berjuang semua elemen, semua agama, semua ras, biar Indonesia jaya kembali di tangan Pak Anies.